Shalom godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Amin. Godly family yang dikasih Tuhan, teh hangat saat ini berjudul sikap hati ketika kita butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini yang kita baca tadi bahwa seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman, ini seorang yang sukses, bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Bahkan di situ dikatakan terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dengan kesuksesannya sebagai seorang panglima, Naaman memiliki sakit, yaitu sakit kusta. Sikap yang dimiliki Naaman supaya bisa mendapatkan kesembuhan dan pertolongan dari sakitnya. Yang pertama, diawali ketika seorang gadis tawanan yang menjadi hamba dari istri Naaman mengatakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Sebagai seorang yang terpandang, tidak mudah menerima usulan, apalagi dari seorang hamba. Tetapi Naaman menerima dengan rendah hati usulan itu, di mana dia pergi ke Israel untuk mendapatkan seorang nabi dan bisa mendapatkan pertolongan. Jadi yang pertama, sikap hatinya menerima usulan dengan rendah hati. Yang kedua, mau menjalani proses. Ketika Naaman datang ke Israel dan menemui seorang nabi Allah, abdi Allah, yaitu Elisha, dia mendapatkan Elisha dan Elisha menyuruh orang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Godly family, tidak mudah untuk mau atau menjalani proses mendapatkan kesembuhan. Konsep yang ada dalam pikiran Naaman bahwa Nabi Elisha atau abdi Allah ini melakukan sesuatu, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustanya, tetapi tidak. Elisha menyuruh seorang suruhan bahwa Naaman harus mandi di sungai Yordan, membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. Tapi dalam proses ini awalnya gusar,
Naaman pergi dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya." Di ayat yang ke-11. Godly family yang dikasihi Tuhan, apapun proses yang di luar pemikiran kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari kita jalani dengan penuh sukacita. Sehingga di bagian yang ke-14 itu, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Naaman menikmati mukjizat dari dia memilih menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami memiliki kerendahan hati dan mau menjalani proses dalam kehidupan ini, sehingga mukjizat pertolongan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.